Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-44. 44 eh itu angka angkatan saya dulu waktu S1 di IPB. Jadi angkanya cukup spesial ya. Eh, karena angkanya eh, yang merepresentasikan masa lalu saya. Em, Sebenarnya gak ada hubungan sama masa lalu ya. Di jurnal kali ini saya pengen banget sharing-sharing sedikit. Apa ya? Mungkin bukan achievement ya, semacam milestone lah, beberapa milestone baru. Meski milestone sendiri bukan milestone yang spesial ya, bukan yang apa grande atau apa, tapi semacam small milestone yang saya dapetin belakangan ini. Dan nggak disangka sekarang udah masuk ke pertengahan tahun di tahun 2024. Jadi sudah kurang lebih 6 bulan di tahun ini sudah hampir selesai ya. Ini sekarang sudah bulan Juni. Dan bulan Juni kalau di Jepang sudah masuk fase musim panas ya. Atau summer. Atau dalam bahasa Jepangnya Natsu. Jadi belakangan ini udah mulai panas. Dan indikatornya kalau saya tuh sekarang kalau part time job udah mulai capek gitu, mulai gampang capek. Jadi saya baru sadar kalau kebetulan kan part time job saya kan jadi tour guide ya. Jadi tour guide-nya pasti kan jalan-jalan outdoor sama tamu-tamu saya yang datang jadi turis gitu. Nah, biasanya saya sebenarnya mulai turnya itu pas musim panas juga, pas tahun lalu musim panas mulai kerja jadi tour guide di sini. Terus ya masih jalan sampai sekarang. Ternyata jadi udah bisa dibilang genap setahun gitu ya. Mulai berasa sih kalau tiap musim tuh emang beda ya. Maksudnya dari segi gimana cuaca, udara, suhu segala macam tuh ngaruh banget gitu loh ke kondisi fisik gitu loh. Jadi sebenarnya saya lihat tuh kalau summer emang pastinya bikin capek karena panas banget kan, panas dan lembab. Dan itu saya biasanya cenderung kalau habis misalnya turun seharian gitu, pulang tuh udah langsung pasti tepar lah gitu, udah pasti ngedrop. Dan kalau apa namanya belum lagi kalau kadang ya kalau namanya ngetur kan kita nggak tahu ya tamu kita modelannya kayak apa, ada yang sangat yang nggak mempermasalahkan panas jadi jatuhnya kan saya harus ngikutin pace-nya si tamunya kan, jadi ya kalau dia pengen tetap jalan lanjut artinya breaknya sedikit ya kan kadang mau nggak mau kalau kita sebagai tour guide nggak bisa juga ya bisa aja sih bilang ya kalau kitanya kecapean atau apa, tapi so far sih sebenarnya saya bisa ngikutin tapi agak saya pernah agak ngos-ngosan kalau buat ngadepin tamu yang temponya tuh fast pace gitu loh, tapi ada juga yang tamu yang capean, ada bahkan yang kadang dia harus apa ngudahin turnya lebih awal karena udah kecapean juga ada gitu, jadi ya tergantung gitu. Jadi itu em, dan tapi alhamdulillah saya ini juga mungkin bukan milestone sih, semacam rezeki kali ya di bulan ini. Apa kan saya juga karena masih ngambil beberapa job-job nge-guide ini tentunya untuk bisa membayar tagihan di sini karena sudah tidak ada beasiswa. Apa namanya eh apa saya rezeki banget, saya sempat maksudnya sempat khawatir ya yang namanya ngambil kerjaan part time job pagi sekarang ya saya sudah bertambah umur dan apa, dan belakangan ini saya ngerasa emang lebih gampang lelah secara fisik gitu loh, kayak bawaannya capean ngantukan gitu. Mudah-mudahan sih bukan apa ya, bukan satu tanda ada penyakit serius atau apa gitu, emang saya gampang capean banget gitu. Ya, saya sih ngerasa faktornya karena cuaca sih emang kalau panas tuh badan kita cenderung lebih lemah, dan saya juga coba nanya teman-teman gitu pada ngerasa lemes nggak sih atau apa, ternyata ya emang pada ngerasa lemes karena udara yang terlalu panas gitu. Nah, tapi tadi alhamdulillah tuh saya di bulan Juni ini udah dapat beberapa, udah sempet nge-guide juga. Alhamdulillah banget tamunya bager-bager gitu. Maksudnya bager-bager tuh baik-baik, jadi nggak yang demanding, nggak yang nuntut macem-macem. Terus juga intinya ya care juga mereka gitu loh. Kadang ya misalnya kayak nawarin minum segala macem gitu-gitu. Jadi nggak bukan tipe apa turis yang ya kayak bodo amat gitu loh. Maksudnya kan ada juga kadang yang tamu yang kayak bodo amat sama sama si tour guide-nya gitu loh, toh kan dia ngerasa udah bayar jadi ya kayak nggak ini. Nah, saya bilang kemarin tuh baik-baik banget tamunya, enak diajak ngobrol, nggak arogan juga gitu, jadi itu juga ngaruh banget. Artinya yang harus saya hadepin tuh lebih ke cuaca panasnya aja gitu loh. Jadi karena ngebayangin, nggak tahu ya mungkin kalau teman-teman
yang belum pernah, ngerasain jadi tour guide gitu ya. Jadi, ini kan posisinya tuh kalau misalnya nge-guide itu kan bisa tergantung ya waktu turnya, tapi let's say ambil contoh, kalau saya nge-tour, rata-rata tuh di sekitar 5 jam gitu. Nah, bayangin 5 jam tuh kan keliling beberapa tempat-tempat temple atau shrine, misalnya pergi ke mana, ke Fushiminari, shrine yang paling terkenal lah di Kyoto, jalan kan meski kadang kita juga naik kereta atau naik taksi gitu ya, jadi perjalanan itu kan banyak jalan kaki gitu, dan bayangin jalan kaki di bawah, matahari yang terik, terus di saat it saat di waktu yang bersamaan juga saya harus interaksi sama tamunya, harus ngejelasin, fakta-fakta atau ya apa, cerita-cerita histori dari tempat itu gitu. Itu sebenarnya cukup menguras tenaga gitu, makanya saya tuh sebenarnya doa saya maksudnya selama saya part-time job tuh lebih ke apalagi kalau untuk kerjaan tour guide ini saya berharap banget dapet tamu yang baik-baik, yang nggak aneh-aneh lah gitu, dan alhamdulillah gitu saya dapet tamu bager-bager banget gitu. Dan baru kemarin, saya nge-tour sama satu keluarga, jadi mereka asalnya dari US, dari Amerika Serikat, dan mereka, jadi pasangan suami istri dengan anak 3 laki-laki, dan sebelum kita ketemu tuh kan kita udah, komunikasi ya lewat email dan ternyata mereka muslim gitu. Dan saya sebenarnya ya, apa, agak jarang ya dapet tamu muslim gitu loh, maksudnya dan juga rata-rata tamu saya ya tipenya yang emang udah nggak memeluk agama aja gitu loh. Jadi udah ya misalnya ada beberapa yang mungkin menganut agama ini tapi udah nggak bisa dibilang nggak taat gitu loh. Tapi ini saya nggak mau ke dalam maksudnya apa namanya, saya yang ngerasa emang yang namanya orang tuh kan, apa ya, cakrawala atau perspektifnya kan beda-beda, saya percaya banget ya dari sekian miliar umat manusia ini gitu. Jadi saya sebenarnya nggak nge-tour guide tuh nggak mempermasalahkan kepercayaan mereka apa, seberapa konservatif atau seberapa liberal dia gitu. Saya itu sebenarnya bukan urusan saya gitu. Tapi entah kenapa saya kemarin alhamdulillah banget ya karena apa, saya agak jarang dapet tamu muslim, pernah sih sebelum-sebelumnya dapet, tapi yang kali ini tuh jujur menurut saya unik gitu. Jadi suami istrinya ini dia, apa namanya, suaminya tuh mualaf, jadi dia secara keturunan orang Meksiko, mualaf, terus istrinya itu dia keturunan Albania dan, Brazil. Jadi itu bener-bener iya, negara yang saya jujur saya nggak tahu kalau, oh ada ya Islamnya gitu loh, saya nggak gitu paham juga gitu ya, karena saya nggak pernah baca-baca juga gitu dan ternyata ya dia cerita gitu, dia tuh, sangat tertarik dengan gimana penyebaran Islam di Jepang gitu dan saya cuma bisa share waktu itu, apa namanya, ya sejauh yang saya tahu tuh, agama Islam tuh minoritas di Jepang, tapi salah satu agama yang fast growing gitu loh. Jadi artinya ada beberapa yang, convert gitu loh, jadi orang Islam dan ini nggak hanya berlaku untuk orang asing maksudnya di Jepang ya, karena mungkin suka dikira misalnya yang mualaf tuh yang orang-orang asing gitu, bukan orang Jepangnya dan ternyata di sini banyak orang Jepang juga yang, convert ke agama Islam gitu. Jadi dia kayak kagum banget gitu dan saya juga salut banget sama suaminya yang mualaf ya, dia mualaf pas dari kuliah saya sempat iseng nanya gitu, apa namanya, iya apa yang mendasari dia buat pindah, saya selalu tertarik gitu loh, apa namanya, sama yang mualaf-mualaf ini apa sih? Kan karena saya jujur nggak pernah punya pengalaman mualaf gitu kan, jadi penasaran aja gitu apa yang bikin terpanggil gitu loh, hidayahnya tuh dari mana gitu ya. Dia bilang dia ngeliat orang-orang pada sholat, terus dia tertarik aja gitu tiba-tiba dia langsung join apa, datang ke masjid terus dia langsung apa, pindah ke agama Islam gitu. Jadi kayak, wow gitu loh, saya kayak ya Masya Allah lah gitu ya. Kita dari kemarin juga selama nge tuh ya, apa, bisa mengeluarkan kata Masya Allah, Insya Allah gitu loh. Jadi ya luar biasa gitu. Terus anak-anaknya juga apa, ya cowok-cowok juga dan saya ya di dalam tour kemarin itu saya jadi bapaknya ini, si suaminya ini kepingin ngelihat masjid gitu di Kyoto. Akhirnya ya udah saya bilang, "Di sini ada beberapa masjid tapi saya mau rekomen satu masjid di dekat, apa namanya, Sungai Kamo dekat pusat kota juga namanya, KMA, masjid yang biasa saya datengin kalau buat sholat Id sama kalau ada bukber ya pas Ramadan." Dan kita main ke sana, akhirnya sempat ketemu apa, pengurus masjidnya dan beberapa teman saya yang kebetulan lagi bersih-bersih gitu dan, ya udah jadi pas nyampe tuh karena udah kayak sore banget, ya langsung ke tempat wudhu segala macam, saya sempat nggak tahu juga maksudnya mereka apakah mau sholat atau hanya cuma mau lihat doang, ternyata mereka ngambil wudhu segala macam,
sholat gitu, maksudnya mereka sholat, saya juga harus sholat gitu. Jadi saya belum sholat asar, jadi saya juga wudu, sholat. Nah, si tamu saya ya karena dia musafir ya, terus kan saya bukan musafir, jadi saya bilang aja kita sholat sendiri-sendiri aja gitu maksudnya. Jadi dan saya juga nggak gitu paham kan, maksudnya mereka tuh kalau beribadah gimana gitu loh, saya juga nggak mau ibaratnya mengatur ya sholat tuh kayak gimana gitu. Jadi saya biarin aja mereka untuk sholat sendiri gitu dan iya kayak ya Masya Allah aja sih maksud saya baru pertama kali dapet tamu yang saya guide terus kita ke masjid sholat bareng gitu itu kayak aduh kayak nyes banget gitu loh entah kenapa gitu ya maksudnya iya hal-hal yang maksudnya selama ini saya kalau urusan spiritual untuk urusan agama tuh kan iya itu kan sangat privat gitu loh maksudnya. Jadi saya kalau kerja atau apapun kan juga nggak pernah membawa-bawa itu gitu loh, karena emang ya tidak perlu juga gitu. Jadi kecuali kalau orangnya nanya gitu, kalau ya ada banyak tamu saya juga nanya apa, "Saya muslim," terus gimana-gimananya ya saya jawab aja gitu loh. Tapi tentunya, ya lakum dinukum walidain aja gitu loh, saya nge-share dalam batas-batas apa yang bisa saya share, terus saya juga nggak, mencoba menghakimi ya kepercayaan, oh tamu-tamu saya ini itu urusan mereka gitu ya. Jadi ya saya bikin boundary lah gitu. Jadi momen kemarin tuh entah kenapa saya ngerasa, ya terenyuh aja gitu, bukan terenyuh, apa ya, kayak terharu, terharu itu kata-katanya. Terharu banget gitu, jadi kayak, ya Allah, terus mereka bager banget, terus kita berakhir apa, pas pisah gitu ya, pas udahan tuh iya sih, istrinya tuh kayak happy banget gitu loh di-guide sama saya, dia cerita, waktu di mana, di Tokyo dia booking fotografer dan dia orang Brazil dan pas dia juga tahu tour guide-nya di Kyoto orang Islam, dia ngerasa kayak, apa ya, universe tuh mendukung dia gitu loh. Jadi ya Brazil karena dia asalnya dari Brazil, terus juga dia muslim, dapat guide muslim gitu loh dan dia intinya kayak happy banget dan dia bilang, "Ya nanti kalau saya ada temen, lagi mau ke Kyoto nanti saya kasih kontak kamu," gitu-gitu. Makanya saya kayak senang banget gitu. Jadi kita kemarin berakhir berpelukan lah pas, pas mereka mau naik taksi pulang gitu kan. Jadi kayak, haru banget gitu. Entah kenapa itu memorable banget sih. Mmm, ya memang selama jadi tour guide itu saya banyak banget ya punya banyak pengalaman cerita yang saya ngerasa emang mungkin someday harus saya bagi ya. Dan speaking of sharing, story jadi saya sebenarnya kemarin sempat ngobrol sama suami saya sih, mungkin tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat ataupun kalau direalisasikan masih sangat, lambat gitu. Saya tuh karena sempat menyayangkan aja sih, tapi ya tentu karena prioritas saya berubah, saya punya tugas utama di sini untuk beresin sekolah gitu dan saya ngerasa udah tidak semultitask dulu ya, dulu saya kan ngerasa kayak bisa ngerjain banyak hal gitu dalam sehari atau dalam 1 minggu. Nah sekarang saya entah kenapa nggak bisa gitu loh, saya hanya bisa fokus 1, 2 hal terus udah yang lain nggak bisa dikerjain gitu. Nah, iya saya ngerasa karena saya udah, saya jadi tour guide ya, part time job saya jadi tour guide di Kyoto ini saya udah megang tour banyak banget gitu dan saya ngerasa ada banyak cerita yang menurut saya kayak worth untuk dibagi ke orang-orang gitu yang ya mungkin tertarik untuk mendengar cerita gitu loh tentang ya perspektif orang, tentang, iya intinya a lot of amazing things lah yang saya dapetin dari tamu saya gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman, mereka gitu, pekerjaan mereka, apapun lah pokoknya saya karena ngobrol banyak banget kan sama tamu saya gitu. Saya kayak ngerasa pengen banget cerita tapi saya tentu nggak akan membuka data diri di identitasnya mereka gitu, saya hanya akan bercerita di substansinya gitu. Saya sempet ngobrol sama suami mungkin saya kayaknya harus ngeblok lagi gitu. Entah kenapa tuh terfikir saya karena udah blog tuh bisa dibilang agak jarang nulis ya, nggak serajin dulu gitu. Jadi, blog saya masih ada sebenarnya nisapoto.com tuh masih ada, tapi tulisannya tuh kayak hanya muncul sesekali gitu. Saya kemarin baru ya kayaknya tulisan terakhir yang benar-benar saya buat cukup ini tuh tulisan tentang haji, pengalaman saya haji tahun lalu. Terus saya sempat nulis apa ya, saya tuh kadang suka kadang lagi random aja gitu, lagi free time lagi ngapa-ngapain tapi suka ada ide mau nulis apa, terus saya suka ngedraft-ngedraft, tapi kadang ujung-ujungnya tuh nggak ke-publish gitu loh, entah kenapa. Sebenarnya agak disayangkan gitu loh. Kalau dulu tuh saya kayak ngerasa fearless banget gitu loh. Tulisan gitu, terus langsung posting-posting. Saya nggak peduli tuh dulu kayak tulisannya bagus apa enggak, terus apa gitu. Sekarang tuh kayak lebih, entar dulu deh gitu. Jadi kayak rasanya, lebih baik nunda gitu loh daripada kayak, "Udah ayo beresin gimana caranya," terus blast di-posting gitu. Jadi ya itu saya ngerasa mungkin, ya berhubung sekarang saya masuk ke penghujung studi saya gitu, kok kayaknya
menarik untuk saya ya balik ya ngeblok lagi gitu. Mungkin yang ngebloknya nggak akan sesering waktu saya dulu di Jerman tuh, saya ngerasa banyak nulis di situ ya, yang akhirnya tulisan-tulisan saya pengalaman di Eropa, traveling gitu, akhirnya dijadikan buku student traveler gitu. Nah, kalau sekarang memang rasanya, ya emang kalau yang namanya S3 agak lain ya, kalau dulu kan masih master apa, emang kayaknya masih ada, ya ada keleluasaan dan juga pressure-nya tidak setinggi S3 gitu loh. Jadi kalau S3 tuh, ya tentunya kan S3 kan juga harus rajin nulis, maksudnya artinya harus bikin paper, terus juga nulis disertasi, itu aja juga udah konsentrasi kita untuk fokus di nulis itu aja juga udah cukup besar gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya disambi nyambil nulis, blog gitu, saya jujur sih kalau kapasitas saya pribadi mungkin masih agak berat gitu. Meski sebenarnya mah mungkin pasti banyak kok orang-orang yang S3 dan aktif ngeblog juga ada banyak, hanya mungkin buat saya masih, saya belum bisa ke level itu gitu. Jadi ya gitulah intinya, ya mungkin sedikit demi sedikit gitu. Saya lagi sempet mau nyoba, mungkin saya mau komitmen dulu minimal nulis, sekali satu postingan per bulan mungkin, dan mungkin saya mau ya nulis hal-hal yang simpel-simpel aja mungkin. Padahal dulu saya tuh kalau nulis tuh apa ya, sebenarnya hal-hal receh aja, atau kayak misalnya habis pergi dari kota kecil di Jerman atau di manalah satu negara di Eropa gitu. Jadi saya cerita-cerita aja bagaimana excited-nya saya, terus saya dapet tiket murah segala macam gitu loh. Sebenarnya tuh it's not that hard gitu loh. Saya juga bener-bener bertanya ke diri sendiri gitu loh, kenapa gitu loh. Well, tentunya karena namanya juga manusia ya, pastinya berubah gitu kan, nggak bisa selalu stay the same gitu. Dan speaking of nulis juga, iya kayak semacam another milestone yang mungkin iya perlu saya sedikit celebrate gitu, meski ini belum menjadi, apa namanya, belum menjadi, titik akhir gitu loh di perjalanan S3 saya gitu. Saya alhamdulillah banget dengan segala yang udah dilewati, apa, suka duka beberapa bulan terakhir tuh alhamdulillah, apa, draft paper kedua saya tuh bisa saya selesaiin gitu. Selesaiin dalam arti saya bisa bikin, section apa, chapter-chapter yang wajib ada dalam paper tuh saya bisa selesai ngasih ibaratnya complete draft, saya bisa nyelesain complete draft itu dan udah saya kirim ke mana, ke sensei, ke supervisor saya seminggu lalu apa ya, ya pokoknya sekitar minggu lalu lah kalau nggak salah, awal ya di Juni apa di Mei ya, lupa lah, pokoknya intinya saya udah kirim dan baru banget nih hari ini, beberapa jam lalu saya dapat, feedback, jadi dapat email balasan dari supervisor saya untuk merevisi. Dan seperti biasa kalau dapat komen langsung bingung, nggak bingung, langsung kayak, "Hah, gimana nih?" Gitu loh. Nggak tahu ya saya jelasinnya gimana, tentu excited ya nunggu yang namanya feedback, karena akan lebih menyakitkan kalau nggak dapat balasan ya, nggak dapat komen dari supervisor, dan sekarang udah dapet dan malah bingung seperti biasa. Dan habis saya baca-baca beberapa komen, saya kayak ngerasa harus ketemu langsung buat klarifikasi gitu loh. Jadi kadang saya tuh suka takut aja salah nangkep gitu loh yang dia maksud gitu kan. Dan untungnya supervisor saya cukup baik untuk ya bisa ditemuin dan kadang diajak ngobrol sebentar buat, apa namanya, ini jadi HP saya sambil buka CCTV di mana, CCTV di rumah ngeliat kucing-kucing lagi pada dinner. Kebetulan sekarang di Indo lagi jam 7 malam ya. Jadi lagi ngeliat nih kucing-kucing saya nih. Tuh, lucu kan? Itu yang paling depan Ocil, yang putih di belakang namanya Oli, yang pojokan yang ada patch hitamnya namanya Luna, tapi dia laki-laki. Terus itu ya ada Bucil, ada Ecil, ya. Itu nih kucing apa yang dia paling attach banget sama saya nih namanya Eko yang depan microwave. Ya gitu saya kadang kalau di mana? Kalau di lab ini kebetulan udah nggak ada orang di mana? Udah nggak ada orang di ruangan karena udah malam juga, udah pada pulang. Iya, saya kadang kalau lagi ngeblank aja tuh suka ngelihat, apa, kamera ini CCTV di rumah, ngelihat kucing lagi ngapain. Bahkan cuma sesimpel dia lagi goler-goler juga kayaknya ya enak aja buat ditonton gitu. Oke, balik lagi ke paper. Jadi, ya saya lagi sekarang fase bingung. Eee,
Ya ada sih beberapa ya komen yang oke, bisa langsung dikerjain atau apa, tapi malah sekarang saya ya pikirannya ke yang lain-lain yang komen-komen yang bikin bingung gitu loh. Jadi, apa namanya, eee, ya pasti akan bisa diselesaikan tapi butuh waktu. Jadi saya sebenarnya sambil nunggu nunggu feedback dari supervisor untuk paper saya ini sebenarnya saya, apa, mau ya nyicil buat nulis disertasi kan lanjutin nyicil gitu. Dan saya draft saya yang udah saya buat kemarin tuh ya rasanya kayak masih berantakan dan emang harus direvisi lagi sih sebenarnya. Jadi ya ya namanya juga, draft ya harus direvisi terus gitu. Ya, kurang lebihnya itu sih. Jadi, itu juga mungkin saya ngerasa perlu celebrate juga. Entah kenapa, perlu banggalah sama diri sendiri kalau iya, akhirnya draft-nya bisa diselesaiin gitu loh. Mmm, dan mudah-mudahan sih, ya saya berharap banget lah tahun ini at least bisa publish ya paper kedua saya karena, syarat untuk lulus kan 2 paper kan sebelum submit buat disertasi. Jadi ini bener-bener paper terakhir saya untuk saya bisa, apa namanya, untuk bisa iya, bisa sidang gitu, ya intinya terus aja berjuang. Terus ya, kadang kalau dipikir-pikir kan ya memang sekarang bagi waktunya emang lebih ke saya sebenarnya intinya mau fokusnya buat, beresin tulisan-tulisan saya ini ya sambil ya udah part time job aja buat, apa, buat nyari uang gitu kan supaya, apa namanya iya. Kadang yang namanya sekolah tuh emang challenge-nya ya apalagi kalau yang nggak punya beasiswa atau yang beasiswanya sudah habis jadinya udah harus mandiri ya itu kalau ya ibaratnya tidak dapat kiriman rutin dari orang tua atau apa gitu, ya memang kadang agak sedikit apa, bukan mengganggu, ya berdampak gitu kalau kita nggak punya ketenangan dalam arti kita nggak bisa secure untuk apa, untuk nutup biaya bulanan misalnya gitu dan kadang ngeganggu ke studi juga gitu. Jadi saya ngerasa ya emang harus balance lah gitu loh, jadi ada rasa semacam kontrol kalau, "Oh, oke, bulan ini bisa bayar apa, kosan, bisa bayar beli makanan segala macem gitu. Dan juga tentunya bisa entertain sedikit-sedikit lah gitu, nggak entertain mewah, bisa sekedar beli kopi yang enak gitu, atau sekedar apa, eee, sekedar apa ya, ya main di sekitaran kota meski sejak jadi tour guide tuh entah kenapa saya mau Kyoto tuh agak kayak bukan capek, kayak, udah gitu loh kayaknya apalagi kalau ke rute-rute yang umum ya, rute-rute Kyoto tuh saya udah lagi ya agak fase jenuh juga ya. Kalau mungkin, teman-teman bisa bayangin iya sih emang untuk pasti ini apa sih, semacam teori psikologisnya nggak tahu saya sebutannya apa. Kita misalnya let's say suka makan donat ya, suka banget. Yang apa, donat pertama pasti rasanya nikmat banget kan. Tapi kalau kita digempur terus-terusan makan donat, makan donat ya intinya habis makan 1, 2, 3, 4 ya kan blenger juga gitu. Itu yang saya rasain gitu sama, ngunjungin tempat-tempat, wisatanya di Kyoto gitu loh. Dan kalau misalnya kita makan donatnya satu, terus baru makan lagi bulan depan, itu kan dijeda ya. Jadi bisa dapat nikmatnya diberi jeda, jadi ada kenikmatan tersendiri dari donat pertama ke donat kedua. Tapi yang namanya kalau nge-tour guide kan nggak juga jauh-jauh banget. Jadi misalnya bisa aja saya nge-tour guide hari ini, 3 hari lagi udah nge-tour guide lagi ke tempat yang sama gitu loh. Jadi emang challenge-nya kalau jadi ya tour guide di situ sih ngatur ngatur apa ya, ngatur excitement-nya gitu loh. Jadi, ya yang namanya tamu kita kan mungkin pertama kali dan mereka pasti excited gitu loh. Jadi ya tentunya beda dengan kita gitu loh. Jadi kita harus tetap bisa ngasih sesuatu yang bikin mereka tertarik segala macam gitu. Jadi, saya entah kenapa sekarang sama Kyoto tuh agak lagi jenuh aja sih, lagi di fase jenuh. Jadi, kadang sekarang sama suami sempet ngobrol tuh kayak, "Aduh kita kayaknya harus pergi kemana keluar Kyoto gitu maksudnya. Tetap di Jepang tapi, mungkin ke apa namanya, apa sebutannya, ke prefecture yang lain gitu, yang bahkan kalau bisa kita ke daerah yang nggak terkenal aja gitu loh. Jadi lagi, apa namanya, kita lagi kayak mikir, "Aduh enaknya ke mana ya?" Atau yang pokoknya ke mana kek yang kita belum pernah gitu dan yang unik-unik gitu. Jadi dan karena berhubung summer sudah tiba, kita tentu, sudah excited banget nih buat berenang. Jadi, saya tuh sama suami tuh udah selama kayaknya dari 2, 3 tahun 2 kayak 2 tahun terakhir tuh
kita ketagihan banget sama nyebur ke sungai, sebenarnya bukan berenang sih, kayak main air aja di sungai gitu. Dan kita punya kayak tempat favorit buat berenang kalau lagi panas-panas karena aduh itu the best ini banget sih, dan yang the best dari renang di sungai di Kyoto ini adalah tidak bayar ya. Jadi gratis, airnya bersih dan dapat view cantik banget. Paling keluar duit transport aja, keluar duit naik kereta atau naik bus gitu. Tapi untuk nyemburnya tuh nggak ada biayanya gitu loh. Jadi kita senang banget. Terus selain keluar renang tuh saya paling excited yang namanya bento yang dibikin sama suami saya gitu. Kita selalu bawa apa bento tuh lunch box gitu. Jadi kita biasanya bawa menu-menu, ya menu-menu simple tapi kalau dimakannya habis renang tuh aduh nikmatnya double lah atau triple gitu loh. Jadi saya dulu inget kayak suami suami saya bikin kayak nasi uduk kalau nggak salah, nasi uduk apa nasi liwet ya, itu lu enak banget. Nasi uduk, nasi liwet, terus kadang ya biasa nasi putih sama lauk-lauk gitu. Jadi saya excited banget lah. Dan emang ya, tentu kalau renang di sungai yang sama saya nggak jenuh ya, entah kenapa nggak karena itu tadi, jadi saya cuma bisa enjoy selama summer, jadi ketika summer selesai ya sudah, jadi nggak apa, nggak akan berenang lagi, ya akan datang lagi tahun depan gitu loh. Jadi kenikmatannya setiap tahunnya tuh sama gitu, jadi kurang lebih itulah. Ah, apalagi ya yang mau sharing? Eee, saya entah kenapa kayak dari tadi ngomongnya banyaknya tentang tour guide ya, nggak tahu kenapa. Intinya sih sebenarnya ya, kehidupan sekarang gitu yang saya jalanin gitu, ya saya jujur ya maksudnya enjoy enjoy sih, maksudnya terlepas dari ya pasti kadang ngerasa stres ya, kayak ngerasa stres kalau mikirin, "Aduh kapan ya selesai sekolah?" Gitu. Kadang kalau dipikir-pikir stres banget gitu, apalagi belum lagi kadang kepikiran ya kalau udah lulus ngapain ya gitu. Saya sendiri karena belum ada plan yang pasti gitu untuk ini apa, dan saya sekarang juga lagi fase ya mencari-cari lah, baiknya nyari nyari kerja apa, terus juga kalau misalnya mau, apa pindah negara atau mau di sini terus ya enaknya ngapain gitu-gitu loh. Jadi terus juga saya ada beberapa urusan-urusan personal yang saya harus selesaikan juga gitu loh. Jadi ya pastinya kalau dipikirin semuanya ya kadang emang bikin stres sih gitu. Bahkan kadang kebawa mimpi, bukan kebawa mimpi, kadang kalau lagi stres tuh kita kayak mimpinya jadi aneh-aneh gitu. Saya nggak tahu deh yang ya teman-teman gimana, kalau saya gitu biasanya kalau udah mimpinya aneh-aneh tuh, oh berarti saya lagi agak stres gitu. Gitu, tapi ya overall sih maksudnya namanya juga normal ya, namanya manusia, siapa sih yang nggak worry, siapa sih yang nggak pusing, nggak apa gitu loh. Jadi ya emang udah ya udah seperti itulah gitu. Jadi ya memang kita sebagai manusia ya cuma kita doang yang tahu ya harus gimana gitu. Kalau saya pribadi sekarang tuh ketika lagi off, maksudnya lagi nggak dalam mode kerja atau lagi nggak ini tuh, sekarang saya lagi enjoy banget nontonin YouTube-nya Windah Basudara. Jadi dia adalah seorang YouTuber gamer ya, gamer YouTuber atau YouTuber gamer. Jadi dia suka live stream game-game dan ya surprisingly, dia game-nya banyak genrenya yang dia mainin dan dia main sambil interaksi sama sama apa, sama follower-nya gitu loh. Jadi saya sebenarnya awal-awal nontonin game horor-horor yang dia mainin, padahal sebenarnya kan saya orangnya parnoan ya, entah kenapa pas kalau dia yang main terus saya nonton yang horor-horor tuh di ya kadang takut juga tapi kayak jadi kocak aja gitu loh. Jadi saya enjoy banget gitu. Itu mungkin salah satu hiburan termurah saya lah gitu nontonin Windah Basudara, dan video dia banyak banget, gila. Jadi kayak saya kebetulan lagi ngikutin ininya dia sebenarnya udah video agak lama gitu, eee, apa namanya, game simulator ya? Iya ya, kok game simulator, supermarket simulator gitu, itu juga kocak banget sih dan durasinya panjang banget sampai udah berapa kali ngantuk-ngantuk ketiduran, tapi cukup, enjoyable banget lah buat ditonton gitu. Dan saya sebagai seorang game enthusiast dan seorang, game designer gitu ya, jadi entah kenapa ya sekalian juga buat ngupdate, knowledge saya sama game-game PC ya, karena dia banyaknya mainnya game-game PC gitu. Jadi saya sebenarnya kan game-game PC itu cuma tahu beberapa aja gitu loh, karena game tuh ada banyak banget, tapi dari
lewat akun dia saya jadi tahu kayak, oh ada game genre ini, ada game genre itu gitu loh. Jadi benar-benar juga nambah knowledge saya juga sih, apalagi sebagai orang yang risetnya di game gitu kan. Meski ya riset saya bukan di game digital tapi ya who knows maybe in the future gitu ya saya bisa bikin project lagi dan bisa ke arah digital games juga gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin mungkin saya cukupkan dulu lah untuk jurnal kali ini. Tentunya akan ada jurnal berikutnya ya. Anyway, sebelum ditutup, dengan satu milestone yang juga belum saya share di jurnal kali ini, nggak ada hubungannya sama akademik apa, academic journey saya. Oh my God, itu ada si kucingku Eko, dia lagi makanin sisa sisa makanan, ya Allah. Kangen banget deh sama si Eko. Oke, satu terakhir ya, terakhir. Jadi saya tuh sebenarnya tuh ya sama YouTube, akun YouTube saya ini tuh bisa dibilang saya bikin tuh juga iseng dan uring-uringan aja. Jadi sebenarnya saya bikin akun YouTube tuh awal-awalnya banget tuh cuma buat ngupload-nguploadin video-video silly saya dulu waktu kuliah sama teman-teman saya gitu loh. Jadi saya punya video, upload gitu. Jadi kayaknya juga dulu waktu punya akun YouTube juga nggak tahu istilah YouTuber, nggak tahu kalau orang yang masukin ngupload video YouTube tuh bisa 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 dijadikan sebagai profesi dan bisa mendatangkan income gitu. Saya sama sekali nggak tahu, tapi ketika waktu tahu pun juga nggak terpikir kalau, "Oh, saya kayak bakal jadi kayak pengen deh jadi YouTuber," gitu. Jadi dulu tuh ya bikin-bikin dulu waktu saya masih sering traveling ke mana-mana tuh juga saya bikin vlog-vlog gitu. Waktu itu tujuannya sih buat karena saya waktu itu nulis buku kan, kayaknya ya buat apa, digital presence tuh bagus gitu loh. Jadi saya sebagai penulis gitu, saya punya video-video tentang traveling saya kayaknya menarik gitu. Tapi kemudian as time goes by ya apa namanya, saya mutusin kayak, "Ah, udahlah nggak usah," gitu. Jadi saya, apa, bisa dibilang masih uring-uringan aja gitu loh. Jadi nggak punya jadwal resmi, jadwal seberapa saya bikin saya nggak punya blueprint untuk konten saya, itu yang pertama. Setahu saya kan kalau yang namanya YouTuber tuh harus punya blueprint dan punya tema khusus untuk dia mau bahas apa gitu ya, kayak kontennya Winda Basudara ya dia bahas banyak tentang game gitu kan, tema utama dia. Tapi meski dia juga bahas punya video-video lain yang mungkin non game, tapi inti utamanya kan dia adalah YouTuber gamer gitu. Nah, saya sendiri tuh nggak punya sebenarnya ya paling inti awal niat awalnya adalah temanya tentang traveling ya. Tapi kemudian ya saya juga entah kenapa waktu itu kayak ngerasa yang namanya kalau ngevlog saat traveling itu juga agak sedikit ngurangin kualitas travelnya juga gitu. Saya akhirnya ngerasa, aduh kayak enggak deh, kayak better karena iya jadi travel vlogger atau jadi itu beda sama kalau kita jadi traveler yang hanya tujuannya untuk travel gitu loh maksudnya. Saya entah kenapa lebih lebih prefer untuk apalagi ke negara-negara baru saya prefer buat traveling ya tanpa nge-vlog, tanpa nge-record-record banyak-banyak. Kan kalau yang namanya vlogger tuh kan sibuk sama kamera, ngobrol segala macam. Jadi kadang ya udah, berapa jam habis aja cuma buat nge-record, tapi kita lupa buat menikmatin tempatnya gitu loh. Meski bisa juga nikmatin setelahnya, tapi bedalah tetap rasanya gitu. Jadi saya ngerasa kayak, "Ah, enggak lah," gitu. Nah, tapi ya akhirnya jadi sekarang tuh saya kalau bikin video di akun YouTube tuh sama sekali based on ini aja, based on, interest yang tiba-tiba aja gitu loh. Jadi tiba-tiba misalnya saya baru ngerilis kemarin video tentang eee, pengalaman saya nonton Ed Sheeran di Osaka, tapi di Kyocera Dome Osaka, tapi fokus saya tuh, waktu itu niatnya buat karena saya kan waktu beli tiket Ed Sheeran tuh saya penasaran kan sama seat saya. Jadi kan saya dapet kode seats-nya apa segala macam, saya penasaran aja saya posisinya di mana seat-nya gitu. Jadi saya sempat gali-gali informasi, nyari info buat tentang ibaratnya layout seat arrangement-nya di stadium itu, terus saya kayak nyari info nggak dapet gitu. Saya mikir, "Oh, karena nggak ada infonya di YouTube ya mungkin saya bikin kali ya." Jadi pas lagi ke sana gitu dan toh, video tentang seat tuh saya nggak dilakuin pas lagi nonton Ed Sheeran ya gitu loh. Jadi saya bikin video ya pas lagi berangkatnya, pas lagi nyari seat-nya, jadi bener-bener sebelum konsernya gitu loh. Jadi pas konsernya bisa full enjoy, jadi saya nggak ngebahas soal nontonin si Ed Sheeran-nya gitu lah. Dan juga saya tahu video yang namanya video konser kan kalau ada lagu yang di-copyright kan nggak bisa ibaratnya iya akan kena apa
sebutannya larangan hak cipta ya, jadi akan kena copyright issues gitu. Jadi ya emang nggak nggak bisa gitu. Makanya saya mikir mungkin ngasih bikin video yang tujuannya buat ngasih info kalau ada orang yang mau nonton di Kyocera Dome nanti gitu, dia bisa dapat info tentang seat gitu loh, tentang cari kursi di sana gitu. Jadi udah, jadi saya bikin video-video yang sifatnya spontan aja gitu loh. "Oh, kayak gini bagus deh, kayaknya ini menarik deh," gitu. Dan, eee, sat 2 tahun lalu apa ya, saya tuh bikin video tentang DNA. Jadi saya kan, beli kit yang DNA kit itu ya. Waktu itu juga saya niatnya tuh beli DNA emang juga pure untuk saya pengen tahu sebenarnya siapa saya, asal muasalnya segala macem. Tapi waktu saya dapat alatnya, saya ngerasa kok kalau kalau di ini sendiri agak sayang ya gitu. Apalagi waktu itu DNA kit-nya tuh harganya lumayan lumayan mahal lah gitu loh maksudnya. Ya udah akhirnya saya bikin video kayak gini aja nih. Jadi saya bikin hanya duduk dan di depan layar, terus saya jelasin segala macam gitu, dan akhirnya saya upload videonya. Jadi, waktu saya ngambil sampling dan hasilnya ketika keluar itu, jadi saya bikin ibaratnya reaction videonya, karena di YouTube juga ada banyak tuh yang pada bikin reaction video. Dan iya, surprisingly tuh entah kenapa mungkin kayaknya videonya tuh masuk ke ibaratnya konsep riding the wave. Jadi kayak mungkin di dalam dunia YouTube ini lagi ada bahasan sesuatu, nah video saya tuh nyinggung si bahasan sesuatu ini yang lagi naik gitu loh. Jadi saya nggak tahu nih gimana jelasin, intinya video saya tuh part of sesuatu yang juga lagi sangat lagi rame dibahas gitu. Jadi akhirnya ngundang narik viewer gitu, dan nggak disangka baru berapa hari lalu kalau nggak salah, video DNA yang saya upload itu, yang saya waktu itu kayak nggak kepikiran lah videonya bakal ditonton orang juga saya nggak tahu gitu. Jadi karena waktu itu kayak saya juga nggak nargetin, intinya video yang saya tonton tuh harus ditonton berapa orang, dan saya juga tipe nggak tipe ya kadang nge-share video maksudnya di sosmed saya gitu, tapi kayak nggak getol banget buat nyari viewer gitu loh, nggak yang kayak "Ayo tonton ya, tonton ya, tonton ya." Jadi karena saya tahu bakal capek banget kalau minta orang nonton kan, dan saya ngerasa kalau video itu akan ditemukan orang ketika dia tertarik gitu loh. Maksudnya saya juga ketika saya nemu video yang memang itu cocok buat saya atau ngasih info buat saya akan nonton tanpa harus si yang bikin videonya minta saya nonton gitu loh. Jadi saya mikir agak useless kalau misalnya harus dikit-dikit nyebarin, video yang baru saya bikin gitu, dan bikin orang tuh nonton hanya untuk nambah viewer gitu, dan gak disangka tuh si video Dana nih pertumbuhannya organik gitu loh. Jadi saya nggak nyangka pokoknya dari saya upload kayak 2022 akhir deh kalau nggak salah. 2022 akhir berarti kan udah ya kurang lebih mau jalan 2 tahun ya. Jalan 2 tahun, iya jalan 2 tahun tuh nyampe 100.000 viewer. Jadi gila, makanya 100.000 viewer tuh banyak banget gitu loh, maksudnya kayak saya kadang mikir siapa yang nonton, udah gitu yang lebih mencengangkan, komennya juga banyak gitu maksudnya, makanya saya kayak saya aja sampai kewalahan mau bales juga bingung. Jadi kalau ya nggak tahu kalau teman-teman ya penasaran dan belum tahu video DNA bisa bisa ngelihat di ini ya, di bagian video terus aja DNA test lah gitu. Jadi kayak sangat mencengangkan sih, sangat, saya ya tidak bisa diduga gitu loh kalau ternyata ada video-video yang emang menarik massa gitu loh. Sebelum itu saya bikin video tentang, unboxing, saya beli laptop MacBook di Jepang ya. Di situ saya cerita soal saya dapat harga pelajar, jadi saya dapat diskon, dan juga nggak disangka tuh yang nonton banyak gitu loh. Jadi kayaknya ya kata kuncinya MacBook, beli MacBook harga pelajar gitu, itu kayak ternyata konten yang mungkin orang juga nyari gitu loh, karena nggak begitu tahu banyak produk Apple dan harganya gimana gitu. Sepertinya memang orang-orang tuh ngincar untuk beli produk, Apple di luar negeri gitu, karena ya mungkin ada benefit-benefit yang bisa didapat yang nggak didapat di Indonesia gitu. Jadi ya gitu. Nah itu jadi ya berhubung juga viewer-nya juga itu banyak gitu. Cuma, iya kalau mau memang ngeseriusin gitu ya, ya emang harus perlu hard work ya. Saya percaya yang namanya bikin akun YouTube juga nggak yang kayak seenaknya aja gitu loh, maksudnya ya harus total juga gitu. Makanya saya kayak lagi ya mempertimbangkan gitu loh, apa perlu diseriusin atau ya
ya udah kayak gini-gini aja gitu loh. Jadi saya kayak masih masih inilah, masih ya menimbang-nimbang gitu loh. Meski ya ya kadang saya suka ngontak teman terdekat saya gitu, kayak ngasih tahu aja, "Eh, ini dong, apa, subscribe akun gua, tapi nggak apa-apa nggak usah ditonton," gitu. Yang penting dapat subscriber gitu. Karena kalau untuk nyampe di tahap stage buat apa, AdSense tuh kan harus ada minimum subscriber-nya gitu. Jadi, nah saya tuh belum belum sampai tuh untuk apa, masuk ke batas minimumnya si subscriber-nya. Jadi makanya saya kadang suka iseng-iseng ya, iya kalau ya apa, kalau ada teman saya atau saudara atau keluarga yang apa, bisa nge-subscribe biasanya saya mintain gitu. Jadi ya, tapi who knows ya. Saya aja dulu waktu nulis blog aja juga nggak terfikir bakal nerbitin buku gitu loh, jadi dari cerita saya gitu. Jadi kayak saya ngerasa hidup tuh penuh dengan misteri lah dan kita nggak akan pernah tahu lah ke depannya bakal kayak apa gitu. Jadi, intinya sekarang yang bisa kita lakukan adalah yang ngelakuin apa yang kita ngerasa yakin, "Ah, ini kayaknya bisa dinikmati buat dilakuin," gitu loh. Jadi ibarat yang namanya nasib tuh akan membawa kemana tuh, wah udahlah kita serahin aja sama Allah gitu loh. Jadi karena saya selama ini juga kalau dipikir-pikir tuh nggak pernah terfikir kehidupan yang sekarang tuh, saya nggak pernah ngebayangin ketika saya dulu di umur 20-an gitu loh. Ya mungkin ada misalnya kayak ngebayangin kalau ngebayangin nulis buku saya nggak, jujur ya, saya nggak pernah kayak, "Ah, saya bakal jadi writer, bakal publish buku, bakal roadshow, bakal book signing." Ya Allah, saya kayak, mana mana pernah saya terpikir book signing, saya ngerasa juga nggak pinter nulis juga gitu loh. Saya hanya modal, rajin ngeblog aja yang juga tulisannya juga ya tidak apa, ibaratnya tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai apa, skill nulis saya nggak nunjukin skill nulis saya ulung juga gitu loh. Saya karena suka berbagi pengalaman yang lucu-lucu aja gitu loh, dan saya karena sering nulis jadi kayak lebih ke ini aja sih, lebih ke habit aja gitu. Terus kalau kayak misalnya juga sekarang S3 gitu ya, meski dulu sih sempet sih terbayang ya ingin bisa sekolah ke luar negeri, cuma saya tuh sebenarnya juga punya fase kayak, ah udahlah kayak nggak mau lagi sekolah lagi gitu maksudnya karena kayak ya agak trauma, kayak capek dan ngerasa apa, tapi ternyata kan nasib membawa saya ya akhirnya jadi kembali lagi ke dunia akademik dan apa, ya dan sekolah lagi di luar negeri gitu loh. Jadi kadang ya nggak bisa dibayangkan juga kalau ternyata saya sampai sampai di titik ini gitu loh. Apalagi kalau ngeliat background saya yang bukan orang akademik, saya yang kerjaannya dagang gitu ya, maksudnya yang ngurusin orderan apa gitu-gitu kan boro-boro nggak maksudnya saya nggak pernah ini, tapi ternyata ya yang namanya Allah kalau udah berkehendak gitu ya, ya dikasih gitu loh. Makanya kayak, ya luar biasa ya, makanya Masya Allah, apa namanya, kita nggak akan pernah tahu lah gitu loh ke depan. Makanya kadang saya kalau juga kalau lagi terlalu mikirin gitu loh, "Aduh nanti gimana," gitu, dan itu kan nggak akan nyelesain, nggak akan juga menarik apa yang apa, yang masa masa yang akan datang tuh sekarang gitu loh. Makanya jadi kayak, ya emang kadang emang dasarnya manusia aja sih, saya manusia yang kadang, terlalu apa, mikirnya macem-macem gitu, padahal harus percayain aja gitu loh, intinya akan ada ruang yang terbaik buat saya di luar sana gitu loh. Hanya kuncinya ya tetap doa, sabar, usaha, pokoknya invest, diri kita ke hal-hal yang ya hal-hal yang kita ingin diri kita akan jadi seperti apa gitu loh di masa depan gitu. Jadi ya meski saat misalnya saya dulu waktu ngeblog saya jujur tidak terfikir buat akan nerbitin buku dan akan publish dan apa gitu. Tapi ternyata kan yang saya effort investasi waktu yang saya sisihkan untuk nulis ternyata membawa saya ke hal yang lebih baik gitu loh. Jadi saya iya selalu ngingetin diri gitu loh untuk pokoknya iya apa sih pepatahnya? You reap what you sow ya. Jadi apa yang kamu tebar ya, apa yang kamu tanam apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai itu ya? Ya itulah pokoknya intinya ya apa yang sebaik kita lakukan di mungkin masa sekarang atau yang lalu-lalu ya itu akan mendefinisikan kita di masa depan. Jadi ya trust the process and keep praying, oke? So, oke, thank you, semuanya yang kalau ada yang menonton video ini karena jurnal video ini sebenarnya jurnal PhD Traveler ini sebenarnya juga tidak ada intensi juga untuk ditonton karena siapa juga yang mau dengerin saya ngomong sepanjang ini gitu ya, dan saya hanya nge-record ini tujuan utamanya tuh buat ngerekam
apa, catatan bulanan saya selama sekolah S3 dan saya percaya someday, video yang saya bikin ini tuh, karena ini video yang dibikin minimalis banget ya, hanya just satu frame dan saya cuap-cuap ajalah sampai saya capek buat ngomong. Intinya saya ingin banget nanti mengenang, masa sekolah saya nanti ketika saya udah lulus, ketika ya insyaallah kalau saya masih diberi umur panjang segala macam, saya bisa look back gitu loh, maksudnya look back, diri saya yang sekarang ini gitu loh. Jadi, Anissa di masa depan, hope you enjoy this video. And I'm here struggling to, yeah, to continue, whatever I have right now. So I'm sure you, yeah, I'm going to, yeah, we'll get there. Me and you, okay? Me, the present Anissa, and you, the future Anissa. We all will, yeah, we all will go to the same, directions, okay? Jadi stay tune. Ih, bakal ini banget ya, kayak menarik banget sih. Saya kebayangin diri saya, ya nggak tahu ya 10, 20 tahun lagi gitu, terus nonton video-video itu ya mungkin saya entah kenapa mungkin bakal ngerasa kayak, "Iya apaan sih?" Ngerasa cringy gitu ya, ngerasa apa, kayak, "Aduh kenapa saya bikin video kayak begini sih?" Udah gitu ditonton orang lagi. Jadi, ya intinya sesuatu untuk dikenang lah, apa itulah, kegagalan, keberhasilan, kesedihan, jokes-jokes yang aneh dan gak lucu mungkin akan saya kenang lah di masa yang akan datang. Alright, nanti Anda saya ngomong mulu. Thank you semuanya, jaga kesehatan, and see you di the next video jurnal Sudut Telepon berikutnya. Bye-bye.